8, saya akan bahas tentang konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsep berpikir kronologis berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologis dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tepat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Contoh konsep kronologis dan diakronik. Kronologis yaitu masa pangkal terjadinya sejarah. Contoh yaitu pada tahun 0 sampai sekarang, yaitu pada masa Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Islam masa Aceh, zaman Kompeni, zaman Daendels, masa pemerintahan asing yaitu dari zaman Belanda, zaman Jepang, sampai sekarang. Contoh konsep kronologis dalam diakronis yaitu terjadinya peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua yaitu menyerahnya Jepang dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua yaitu golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Dan selanjutnya penculikan Soekarno-Hatta di Rasempro. Dan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia yaitu menjadi negara yang merdeka. Konsep sinkronis. Konsep sinkronis adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronis adalah melebar dalam ruang serta mementingkan dalam suatu peristiwa. Contoh tragedi G30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan terbunuhnya 7 jenderal, tentara, dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno, dan Soekarno berhasil menuju istana presiden di Bogor. Soeharto bersama pimpinan dan anggota TNI berhasil memimpin dan mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya dikuasai oleh pelaku G30 SPKI. Perbedaan konsep diakronik dan sinkronik. Diakronik adalah waktu, diakronik adalah waktu, sinkronik adalah waktu terjadinya peristiwa. Konsep ruang adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi. Contoh yaitu peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu atau pembabakan atau periode suatu peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadinya peristiwa sejarah atau kronologis atau diakronik. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpah tindih peristiwa sejarah atau disebut dengan anakronis. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Foto di samping merupakan foto pembacaan teks proklamasi oleh Yesus Soekarno dan peristiwa tersebut terbagi menjadi 3 unsur utama, yaitu pertama adalah unsur manusia, yaitu Soekarno-Hatta dan orang-orang lain yang hadir pada dalam pelaksanaan pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua adalah unsur tempat, yaitu Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi yaitu tepatnya di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Dan terakhir yaitu di unsur waktu yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.